Tanzil, Fauzan, Muhammad Aditya, Muhammad Dirga, Muhammad Fatih, Muhammad Fatan, Muhammad Rafa, Muhammad Rafi, Muhammad Rido, Nada Kita Salim, Nadila Alia, Nadira Almira, Najwa Kaila, Naura Salsabila, Regina Vista, Salsabila Putri, Safika Edwin Salah, Susi Agustia, Yoel Gedeon Sihobi. Ada 2 orang yang gak masuk karena sakit ya? Iya. Kita doakan supaya dosa kita semoga lekas sembuh. Amin. Pagi, siang, pagi, malam. Masih ada yang gak fokus. Gimana kabarnya tuh deh? Supaya kalian tahu emosi-emosi apa yang kalian rasakan dan tahu bagaimana mengendalikan emosi-emosi kalian. Ya. Coba ibu kita tolong bantuannya siapa yang suaranya keras? Fauzan ya? Fauzan suaranya keras ya? Bacain dong di depan. Kelihatan kan? Bacakan. Yang kuat. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Jadi sekarang kita belajar bagaimana mengendalikan emosi supaya emosi kita itu tidak mengendalikan diri kita. Ibu akan bagi ini namanya kartu emosi. Ya, ibu bagi satu-satu ya. Ini ada yang bantu ibu potong dulu supaya berikan satu-satu. Satu orang satu.
coba screenshot nggak bisa ya. Masuk ke ini sih. Ntar aku nyoba dulu ya. Ya gitu aja. Tuh, kayak gini. Tadi fotoin pakai HP tuh. Jangan ditutup kan sekali. Oh gitu. Ya, ya, ya. Oke, 3 menit lagi ya. Sudah? Kalau sudah, ada yang mau ke depan bantu ibu merefleksikan apa yang sudah kita ikuti. Boleh? Silakan. Silakan maju. Emosi kamu mana? Katanya mana? Kartu emosi nomor 1. Apa nama emosi yang kamu dapatkan dari kartu emosi? Confusion atau bingung? Nomor 2. Pernahkah kamu merasakan emosi itu? Ya, tentu saja. Nomor 3. Apa yang kamu lakukan
jatuh cinta, ada bahagia, itu termasuk emosi, tapi emosi yang positif. Oke, kita simak bareng-bareng video ini ya. Suasana baru, di hari yang indah, pagi yang cerah. Rudy jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Rudy. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Rudy buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai pendengar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Rudy pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Rudy antri. Ternyata ada Susi, kecengan Rudy. Dengan heroik, Rudy mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Rudy sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudy hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi belok diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita tak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Rudy sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Rudy nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Rudy mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, tadi sudah kita saksikan video tadi. Ada termometer, ada stabilizer. Kalau termometer suhunya bisa naik, bisa turun. Kalau naik kita lagi bahagia naik, kalau kita lagi jengkuk dia turun. Kalau stabilizer kita flat. Mau sedih, mau senang kita bisa keluar emosi. Jadi kalau itu mau tanya ke kalian, siapa yang mau menjadi termometer? Siapa yang mau jadi stabilizer? Oke. Ambil semua ya. Kamu mau stabilizer atau termometer? Nah, jadi stabilizer. Bagus lagi katanya jadi kulkas. Kulkas itu walaupun di luar emosi yang masuk banyak dari teman, dari saudara, dari orang tua, banyak yang memicu emosi negatif kita, tapi kita tetap slow down. Nggak marah, nggak menimbulkan perilaku yang negatif. Tapi itu mudah nggak kira-kira? Sulit ya? Sulit, tapi kita bisa kalau kita belajar. Nah hari ini pengen ngajak kalian kita belajar bagaimana namanya mengelola emosi. Dalam psikologi disebut namanya self
caranya. Ini tahapannya bagaimana kita mengelola emosi ya Naya. Pertama kita self awareness. Apa self awareness? Menyadari diri. Jadi tadi yang kartu emosi yang ibu bagikan tadi itu mengajarkan kalian bagaimana mengenal emosi. Kalau kita misalnya muka merah, mata merah, terus ngegenggam tangan, itu emosi apa? Marah. Itu yang maksud ibu, oh saya lagi marah loh. Jadi kita pahami dulu emosi yang kita rasa. Misalnya mata sudah berkaca-kaca, ya, terus rasanya ingus udah keluar, terus rasanya ingin teriak, itu emosi apa? Sedih. Pertama yang kita lakukan adalah kita mengenali emosi yang kita rasakan. Apakah itu sedih, apakah bahagia, apakah takut, apa cemas. Itu yang pertama kali kita kelola dalam pembelajaran sosial emosi kalau sudah menyadari diri, udah tahu emosi yang kita rasakan, kita kelola dulu. Kelola emosi atau self management, kemampuan mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Langkah konkretnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah-marah, saat takut atau khawatir. Ini, jadi tadi udah ngomong saya tadi marah. Jadi setelah marah, apa yang saya lakukan? Jadi jangan sampai kita marah, tapi kita merusak barang milik orang lain, kita melukai orang lain. Jadi kasih jeda dulu. Ini saya lagi marah nih. Ya, ada yang sering marah? Yang dapat emosi marah tadi siapa? Yang dapat emosi marah? Ada? Ada? Apa yang kita lakukan saat marah? Kita adalah mikir dulu ya. Kalau kita pukul temennya, apakah menyelesaikan masalah? Ya. Kalau misalnya kita merusak barang, apakah menyelesaikan masalah? Ya. Jadi kita setelah tahu emosi, nama emosi, kita pikirkan dulu untuk menenangkan diri. Nah, ya. Terus yang ketiga, mengambil keputusan bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan positif pada situasi tertentu. Apa langkah konkretnya? Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak. Jadi, kalau misalnya tadi ibu omongin, kalau kita mukul orang, dampaknya apa? Kalau kita merusak orang, dampaknya apa? Kalau kita lagi marah. Jadi kita pikir dulu, ya. Jangan langsung bereaksi pada saat kita emosi. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana kita belajar mengatur emosi kita? Terampil berrelasi, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Apa langkah konkretnya? Saya menjalin pertemanan yang sehat dengan mereka. Seandainya di poin ketiga kita ambil keputusan, kita marah dengan teman, terus kita pukul temannya, apakah relasinya jadi hubungan yang sehat? Tidak. Malah kebalikannya, temannya ikut marah, ikut memusuhi kita. Jadi itu salah satu fungsi kita memberi jeda pada emosi supaya resiko-resiko yang muncul bisa terkendali. Dan yang terakhir, peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dan latar belakang yang berbeda. Apa langkah konkretnya? Saya peduli dan bisa belajar dengan selaras norma sopan santun yang berlaku. Ya, jadi sampai misalnya tadi marah, jadi kita memukul orang, kita masih berpikir kalau seandainya saya memukul orang, melukai teman, saya punya aturan loh di sekolah ini. Apa aturannya? Tata tertib. Kalau berantem nanti poin saya berkurang. Kalau berantem nanti orang tua saya dipanggil. Ya enggak? Iya. Salah satu pengendali emosi. Jadi jangan, kalau kalian emosi jangan cepet-cepet bereaksi, jangan cepet-cepet merespon. Oke, selanjutnya
Jadi UNESCO ini memiliki rumusnya EMC kuadrat, bagaimana dasar kita supaya bisa mengendalikan yang namanya emosi. Yang pertama adalah empati. Ini empati ini sangat perlu ya Maya. Empati itu contohnya gimana empati? Merasakan, misalnya merasa kasihan kepada orang yang sedang kesulitan. Betul. Jadi kalau kita ada teman kita yang sedang sedih atau sedang marah, kita juga merasakan apa yang teman kita rasakan. Bisa kita meregulasi rasa emosi kita. Terus selain empati, M yang kedua adalah mindfulness. Nah, mindfulness itu apa Mas? Ada yang pernah dengar mindfulness? Nah, cara pandang kita terhadap sesuatu. Jadi kalau kita memandang sesuatu, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kasih pertimbangan dulu. Ya, misalnya kita ketemu teman yang suka marah, gampang tersinggung. Misalnya. Jadi kita coba, mungkin teman kita ini punya masalah dengan keluarganya, setidaknya dia lagi tersinggung. Oke deh, kita jaga jarak. Ya. Terus C-nya compassion. Compassion ini ada simpati, ada sensitivitas. Apa bedanya empati sama simpati? Simpati lah. Oke. Apa bedanya? Sama-sama kita memahami perasaan orang, tapi kalau empati hanya batas memahami. Tapi kalau simpati misalnya, kalau simpati misalnya temennya dalam keadaan sedih, dia nangis, terus dia ikut nangis. Batas ke simpati. Terus yang selanjutnya adalah critical inquiry. Jadi setiap masalah itu pasti teman-teman kalian yang punya masalah pasti ada pengobatan. Jadi jangan sampai kita ikut terpancing ya Nak ya. Jadi kita harus mengendalikan emosi. Gimana cara mengendalikan emosi? Pada saat si limbik ini merasakan emosi kita, si neokortex ini bekerja. Enak ya? Jadi marah nggak kalau si neokortex ini bekerja? Misalnya kamu marah nih, neokortex bekerja. Kalau saya marah memukul orang, maka saya akan dapat masalah baru. Kalau saya merusak barang milik orang lain, maka saya akan mendapat masalah baru. Ini neokortex bekerja, logikanya bekerja. Kira-kira kalau neokortex bekerja, jadi nggak marahnya? Tidak. Itu Kak yang Ibu harapkan. Jadi kalau kalian punya emosi negatif, neokortex kalian dibuka. Onin. Berpikirlah logis. Berpikirlah yang masuk akal. Ya, jangan kamu emosi. Misalnya ya, emosi tiba-tiba melukai temennya. Selesai nggak masalahnya? Coba kalau neokortex kalian bekerja. Saya kalau melukai teman, saya jadi masalah, saya dapat poin. Saya kalau melukai teman, saya kena poin. Saya kalau melukai teman saya terluka dan orang tua marah. Dan inilah fungsi neokortex. Dia mengendalikan yang namanya limbik ini saat emosi. Ya, jadi Ibu harap besok-besok kalian emosi kendalikan melalui neokortex. Nah, terus gimana kalau kita emosi tapi neokorteksnya nggak jalan? Yang jalan adalah kalau nggak jalan neokorteksnya, yang jalan adalah dinosaurusnya. Kalau otak bagian dinosaurus ini bekerja, maka logikanya nggak jalan, perasaannya juga nggak jalan. Pada saat dinosaurus ini hidup, maka yang lain mati semua. Apa yang dilakukan kalau emosi nggak pakai logika?
Sampai sini bisa dipahami? Nah, pertanyaannya, neokok si dinosaurus ini ada fungsinya nggak? Hah? Ada nggak bagian baik dari dinosaurus ini? Ada. Dinosaurus ini berfungsi untuk kita bertahan hidup. Contoh, misalnya kita tersesat di hutan ketakutan, maka yang bekerja adalah dinosaurus ini. Ya kan? Otak dinosaurus ini yang bekerja. Nah, coba misalnya tersesat di hutan, apa yang kamu lakukan? Gak punya perbekalan, terus ketemu pohon kelapa, tiba-tiba sebelumnya nggak pernah bisa naik kelapa karena kalian bertahan hidup. Jadi otak dinosaurus bekerja, tiba-tiba bisa naik pohon kelapa karena saking hausnya ambil kelapa. Dan bagaimana caranya supaya bisa kelapa itu bisa terbuka dan bisa minum. Itulah fungsinya otak dinosaurus. Fungsinya untuk bertahan hidup. Ya. Tapi kalau kita berinteraksi sehari-hari seperti ini, kita tetap menggunakan yang namanya neokortex. Kendalikan dulu emosi. Namain dulu emosinya apa. Sampai sini paham? Oke, tadi neokortex kasih nama. Nah, disebut apa kalau neokortex? Kalau limbik disebut bunglon. Oke. Terus, nah ini dinosaurus namanya reptilian brain. Oh, ulang lagi nih. Oke. Selanjutnya, nak. Oke, yang ibu tunjukkan di atas. Nih. Jadi ada murid dan guru sedang adu mulut karena muridnya terlambat. Jadi ditegur gurunya, sehingga adu mulut. Sekarang ibu mau tanya, berdasarkan yang tadi ibu terangkan, guru tadi pakai otak bagian apa? Yang murid tadi pakai dinosaurus. Sampai sini paham ya? Pakai otak dinosaurus. Kalau yang ini ada kakak yang coba menenangkan adiknya. Kalau kakak pakai otak apa, nak? Neokortex. Dia tahu ini adik saya masih kecil, butuh bimbingan, nggak bisa dilukai.
Jangan keluarnya dari belakang ya. Udah lagi. Salah satu cara kita mengendalikan emosi. Ada lagi yang lain punya pengalaman gimana cara mengendalikan emosi? Mancing katanya. Ada lagi tidur. Main layangan. Ada lagi yang lain? Olahraga, benar olahraga. Hah? Main bola. Ada juga yang kalau emosi ada lagi kalau emosi banyak makan ada ya. Ada. Denger lagu. Apa? Denger lagu. Punya lagu Jadi yang namanya emosi harus kita keluarkan, tapi harus kita pikirkan lewat mindfulness tadi. Kira-kira yang kita lampiaskan positif atau negatif. Kalau coba dengarkan, kalau lewat main, makan, tidur dan lain itu kan pelampiasannya ke